Nah, sebelum saya lanjut banyak di sini, saya ingin memberi kaidah dulu ya di pembahasan sirah supaya jangan seseorang itu bimbang ya di dalam banyak pembahasan. Sebab di sirah itu ada kaidah tersendiri. Ada kaidah tersendiri. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ya rahimahullahu taala dalam Al-Jami' dengan sanadnya kepada Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad dari jalur Al-Maimuni, Imam Ahmad berkata, "Thalathu kutub laisa laha aslun." Ada 3 buku yang tidak ada asal usulnya. Atau kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, tidak ada pegangan kuatnya. Mungkin begitu bahasa paling bagusnya. Ada 3 buku, tidak ada pegangan kuatnya. 3 buku ini. Iya. Yang pertama Al-Maghazi. Al-Maghazi itu bahasa untuk apa tadi Al-Maghazi? Itu salah satu nama tentang apa? Sirah. Yang kedua adalah Al-Malahim, terkait dengan fitnah-fitnah yang terjadi. Iya. Terkait dengan fitnah-fitnah yang terjadi. Itu buku-buku tentang dengan apa? Terkait dengan fitnah. Seputar kejadian di akhir masa akan terjadi fitnah begini dan begitu. Itu kebanyakan buku itu riwayatnya tidak punya sanad-sanad bersambung kebanyakannya. Terus yang ketiga fit tafsir, dalam tafsir. Iya. Jadi maksud ucapan Imam Ahmad ini bahwa dalam 3 buku ini itu ada metode para ulama di dalam berinteraksi dengan 3 perkara ini. Sirah, malahim dan tafsir. Tapi bukan artinya tidak ada sanadnya. Tapi maksudnya yang kebanyakan riwayat-riwayat di 3 bab ini itu riwayat dalam hadits yang terputus. Kadang tidak bersambung. Iya. Kadang tidak bersambung. Jelas ya? Makanya di pembahasan sejarah, tarikh itu beda ya dengan pembahasan riwayat. Karena ada riwayat-riwayat dia lemah di kalangan ahli hadits, tapi dia diterima oleh ahli tarikh karena dia populer. Dia populer. Jelas ya? Karena itu Al-Iraqi sendiri di awal Alfiyah beliau berkata, wal ya'lamit talibu anna siyara tajma'u ma sahha wa ma qad unkira wal qasdu dhikru ma ata ahlus siyar bihi wa in isnaduhu lam yu'tabar fa yakun qad sahha ghairu ma dhukir dzakartu ma qad sahha minhu wastutir. Kata Al-Iraqi, hendaknya seorang penuntut ilmu memahami bahwa pembahasan tentang sirah itu mengumpulkan riwayat yang sahih dan riwayat yang mungkar. Ya. Dan maksud di pembahasan sirah adalah mendatangkan apa yang disebut oleh ahli sirah. Walaupun sanadnya tidak dianggap ada kelemahan. Iya. Ada kelemahan. Kalau ada yang sahih selain daripada itu, maka saya akan menyebutkan yang sahih dan apa yang dituliskan oleh para ulama. Jadi Al-Iraqi sendiri itu sudah menerangkan bahwa di pembahasan sirah ada riwayat-riwayat mungkin dari sudut sanad ada kelemahan, tapi karena dia populer di kalangan para penulis sejarah, cerita yang masyhur, dan di cerita itu tidak ada hal yang menyelisihi syariat, melanggar dari kaidah-kaidah syariat, maka itu diterima oleh ahli sirah. Jelas ya? Tapi saya di pembahasan ini saya akan terangkan ya bahwa
Kalau riwayatnya begini, ini ada kelemahan dengan nama ini, tapi dia populer. Iya, populer. Jadi hal-hal yang populer itu kadang tidak perlu kita permasalahkan di pembahasan sirah. Sama dengan nama Bahira ini ya. Nama Bahira ini. Jadi ketika Abu Talib keluar ke Syam, ya dia membawa apa namanya? Ini di riwayat Abu Musa al-Asy'ari, mursal memang, tapi disebutkan sanadnya sahih kepada Abu Musa. Ketika Abu Talib keluar ke Syam, Nabi ikut bersamanya dan ikut bersama Abu Talib beberapa tokoh dari Quraisy. Iya. Begitu mereka sampai ke tempat seorang rahib dan tinggal di sekitar situ, maka rahib ini keluar. Padahal sebelumnya rombongan Quraisy ini selalu lewat di tempat rahib ini. Dia tidak pernah keluar. Tidak pernah keluar. Tapi begitu Abu Talib bawa Nabi Muhammad, si rahib ini keluar. Iya. Rahib ini keluar, diambil tangan Nabi Muhammad SAW. Terus dia berkata, "Hada Sayyidul Alamin." Ini pemimpinnya seluruh makhluk. Hada Rasulullah Rabbil Alamin. Dia diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Maka tokoh-tokoh Quraisy tanya, dari mana kamu tahu? Iya. Kata si rahib ini, kalian semenjak datang dari ujung sampai kalian ke sini, ya saya melihat tidak ada satu pohon pun, tidak ada satu batu pun kecuali dia tunduk sujud kepada anak ini. Dan itu tidak terjadi kecuali untuk seorang nabi. Kemudian saya tahu tanda kenabian. Hanya dia periksa di pundak Nabi Muhammad ada tanda kenabian. Iya. Dia periksa. Kemudian disebutkan ya dari kisahnya. Ini karena Abu Talib khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW, langsung dibawa pulang ke Mekah. Nabi Muhammad SAW. Begitu kesimpulan kisah dari Al-Bahira ini. Jadi kisahnya itu populer ya. Kisahnya populer. Baik. Jadi ini kalau penyebutan kisah kita mengambil dari riwayat yang paling terdekatnya saja. Sebab kalau yang bercerita tentang kisah Bahira ini itu luar biasa ya ceritanya. Macam-macam dia cerita. Baik, selesai ya pembahasan tentang kejadian perjalanan Abu Talib ke Syam. Iya. Dan itu kejadian yang ke-8 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini.